Selamat datang kembali. Pagi ini ada satu berita yang masuk dan jujur saja ini pendek sekali. Betul. Biasanya kan kita di sini membedah banyak sumber ya, tapi hari ini kita cuma punya satu artikel dari tribuntimur.com. Baru sekali ya, terbit hari ini. Iya, tertanggal hari ini Jumat 21 November 2025. Isinya tentang sebuah peristiwa yang sangat tragis di Makassar. Justru karena sumbernya cuma satu dan ringkas ini, tantangannya jadi menarik. Seberapa dalam kita bisa gali dari informasi yang kelihatannya terbatas ini. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah setiap kata, setiap detail untuk coba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini latihan yang menarik sekali. Sebuah laporan berita awal itu kan kayak puncak gunung es. Bener. Kita cuma lihat yang muncul di permukaan. Tugas kita sekarang ya coba membayangkan sebesar apa bagian bawahnya berdasarkan bentuk puncaknya itu. Kita akan fokus murni ke apa yang tertulis di teks. Oke. Tapi sambil coba membaca apa yang tersirat. Tanpa berspekulasi liar. Baik, mari kita mulai. Kita bongkar dari fakta paling dasarnya dulu. Dini hari tadi terjadi tawuran antar kelompok warga di Makassar. Oke. Laporan ini langsung kasih kita lokasi yang sangat spesifik. Jalan Tinumbu, Lorong 148, Kecamatan Talo, di Kota Makassar. Waktunya juga jelas, Jumat dini hari. Ya. Nah, yang langsung menarik perhatian saya adalah deskripsi pihak yang terlibat. Ditulisnya begini, kelompok warga setempat melawan kelompok warga Kampung Layang. Pemilihan kata itu krusial sekali. Iya kan? Coba perhatikan, laporannya tidak pakai istilah katakanlah geng motor atau kelompok pemuda A lawan kelompok pemuda B. Betul. Istilah kelompok warga ini memberi kesan konfliknya lebih komunal, lebih terikat sama teritorio atau wilayah. Maksudnya bukan soal identitas geng gitu ya? Tempat. Bukan soal jaket dan nama, tapi lebih ke kami yang di sini versus mereka yang dari sana. Jadi ini lebih terasa seperti konflik antar kampung ya, antar tetangga yang mungkin batasnya cuma sebuah jalan atau lorong. Nah, itu dia. Itu rasanya membuat situasinya jadi jauh lebih rumit. Garis pemisahnya jadi sangat personal dan dekat. Tepat sekali. Dan itu langsung memunculkan pertanyaan yang lebih dalam, yang tentu saja tidak bisa dijawab oleh laporan singkat ini. Apa itu? Pertanyaannya, ada apa dengan lorong 148 itu? Apa ini puncak dari ketegangan yang sudah lama ada? Apa ada semacam, perbatasan tak kasat mata di sana? Mungkin ada sejarah persaingan atau rasa tidak suka antar dua area ini. Iya. Frasa warga setempat dan warga Kampung Layang itu sudah mengarahkan kita untuk berpikir ke sana. Ini bukan kenakalan remaja acak. Ini gejala dari gesekan sosial yang lebih dalam. Seperti percikan api di tempat yang sudah penuh bensin, kira-kira begitu? Betul. Oke, kita sudah punya panggungnya. Sebuah lorong di Makassar, dua kelompok warga bertikai. Dan disinilah ceritanya berubah. Dari sekedar berita gangguan ketertiban menjadi sebuah tragedi. Seorang pelajar SMA, usianya 16 tahun, inisialnya MDJ, tewas. Dan di titik inilah kita berhenti bicara soal statistik atau sosiologi perkotaan sejenak. Kita harus bicara soal manusia. Iya. Satu nama, satu usia, MDJ, 16 tahun. Itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal tawuran. Ini soal duka. Sangat. Laporan ini juga spesifik sekali soal penyebab kematiannya. MDJ tewas karena tembakan senapan angin. Senapan angin. Iya, yang mengenai dada sebelah kirinya. Bukan senjata tajam, bukan benda tumpul, tapi proyektil dari senapan angin. Wow. Dan ada satu detail lagi dari ketua RT setempat, Pak Syamsir, yang ini membuat semuanya terasa begitu nyata dan menyakitkan. Gimana? Beliau bilang korban ini pamit keluar rumah Kamis malam sekitar jam 9. Jam 9 malam, oke. Subuhnya, orang tuanya sudah dapat kabar putra mereka meninggal dunia. Ada dua hal dari potongan informasi itu yang perlu kita bedah. Silahkan. Pertama, senjatanya, senapan angin. Ini detail yang sangat signifikan. Kenapa signifikan? Di benak banyak orang, senapan angin itu kan untuk berburu burung. Atau sekedar hobi. Bukan senjata untuk membunuh manusia. Persepsinya senjata level rendah gitu ya? Betul. Fakta bahwa senjata ini ternyata bisa dan telah digunakan untuk membunuh dalam tawuran, ini benar-benar mengaburkan batas. Maksudnya bisa jadi pelakunya sendiri mungkin tidak punya niat membunuh.
Mungkin dia bawa sesuatu yang dia pikir cuma untuk menakut-nakuti, tapi akibatnya fatal. Persis. Ini membuka kemungkinan bahwa tragedi ini lahir dari kombinasi kebodohan, kenekatan, dan ketidaktahuan akan konsekuensi. Seseorang membawa senjata yang dianggap tidak terlalu berbahaya ke situasi yang sangat panas, dan ternyata senjata itu jauh lebih mematikan dari yang ia kira. Ini mengubah kalkulasi kita tentang niat atau mens rea. Oh iya. Ini bukan orang yang bawa pistol rakitan dengan niat jelas mau membunuh. Ini mungkin lebih kelabu. Dan poin kedua yang tadi Anda sebutkan, soal waktu ya. Waktunya, jarak waktu yang sangat pendek itu. Coba Anda bayangkan jadi orang tuanya. Ya Tuhan. Jam 9 malam, anak remaja Anda pamit keluar. Waktu yang wajar sekali. Mungkin Anda pikir dia ke warung kopi, main game di rumah teman. Iya. Lalu beberapa jam kemudian, bahkan sebelum matahari terbit, Anda dapat kabar terburuk yang bisa diterima orang tua. Jeda beberapa jam itu melukiskan betapa rapuhnya situasi di sana. Malam yang normal bisa jadi mimpi buruk dalam sekejap. Betul, ini menunjukkan betapa rentahnya lingkungan itu, di mana kekerasan bisa meletus begitu cepat dan tanpa peringatan. Sebuah tragedi seperti ini tentu langsung memicu respons dari aparat. Laporan ini mengutip Kapolsek Talo, Kompol Syamsuardi. Oke. Beliau mengonfirmasi fakta-fakta utamanya. Ya, korban memang ada di lokasi tawuran dan penyebab kematiannya adalah tembakan di dada kiri. Ini langkah penting untuk memberikan kepastian informasi. Maksudnya? Di tengah kekacauan pasca kejadian, seringkali banyak versi cerita beredar. Konfirmasi resmi dari polisi ini mengunci narasi faktualnya. Oke. Dan yang paling penting, Kompol Syamsuardi menyatakan kasus ini sedang dalam penyelidikan. Nah, laporannya memberi satu detail lagi yang spesifik. Apa itu? Fokus utama penyelidikan saat ini adalah mencari sosok pemilik senapan angin yang menewaskan MDJ. Pemilik, bukan penembak. Nah, itu dia. Bukan mencari penembak, tapi mencari pemilik. Menurut Anda kenapa redaksinya begitu? Itu pilihan kata yang sangat cermat dan menunjukkan strategi investigasi yang logis. Oh iya. Coba bayangkan, dalam kekacauan tawuran, di lorong yang gelap, mungkin ada puluhan orang. Menemukan saksi mata yang bisa dengan pasti nunjuk dia yang nembak, itu sulit sekali. Benar juga. Tapi kepemilikan senjata itu jejak fisik, lebih mudah dilacak. Senjata itu kan benda, punya riwayat, mungkin pernah dilihat orang, mungkin ada yang tahu siapa yang biasa bawa. Jadi, dengan fokus ke pemilik, polisi mulai dari jejak yang paling konkret. Jadi ini soal mencari titik awal yang paling mungkin diurai. Betul. Ini juga membuka kemungkinan lain kan? Bisa jadi pemilik dan penembaknya orang yang berbeda. Tentu saja. Dan pertanyaan Anda tadi jadi sangat relevan di sini. Yang mana? Apakah itu senjata yang memang dibawa dari rumah dengan niat untuk tawuran? Atau jangan-jangan ini senjata yang nongkrong di pos ronda lalu diambil begitu saja di tengah panasnya situasi? Wah, kalau skenario kedua, ceritanya jadi jauh lebih kompleks ya. Sangat kompleks. Pemiliknya bisa jadi lalai, tapi penembaknya orang lain. Ini menunjukkan betapa sulitnya tugas polisi merekonstruksi kejadian dalam hitungan menit yang kacau itu. Dan sementara polisi sibuk dengan investigasi mereka, laporan ini dengan sangat baik mengingatkan kita ada proses lain yang berjalan paralel. Proses duka keluarga. Tepat. Disebutkan jenazah MDJ setelah disemayamkan langsung diberangkatkan ke kampung halamannya di Kabupaten Sopeng. Jauh itu. Jauh. Jaraknya sekitar 157 km dari Makassar. Detail jarak itu, 157 km. Itu bukan sekedar angka. Itu adalah narasi. Maksudnya? Itu adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh keluarga yang berduka membawa pulang jenazah anak mereka. Ini secara efektif memindahkan tragedi ini dari sekedar statistik kriminal di lorong sempit Makassar. Menjadi sebuah kisah keluarga yang personal. Persis. Perjalanan itu adalah prosesi duka yang nyata. Ini mengingatkan kita bahwa dampak dari satu letusan senapan angin di sebuah lorong bisa merambat sejauh ratusan kilometer, menyentuh keluarga besar, satu komunitas di kampung halaman, dimensi kemanusiaannya jadi terasa sangat dalam. Setelah kita membedah semua detail ini, rasanya gambaran yang muncul jauh lebih besar dan kelabu daripada sekedar headline remaja tewas kena senapan angin. Jauh lebih besar. Kalau kita mundur sedikit, apa sebenarnya gambaran besar yang bisa kita rangkai dari kepingan-kepingan ini? Saya melihat ada
Ada 3 lapisan yang terungkap dari laporan singkat ini. Oke. Lapisan pertama, yang paling jelas dan paling menyentuh, adalah tragedi personal. Kisah MDJ, anak 16 tahun yang pamit malam hari dan tidak pernah pulang. Ini inti emosional dari cerita ini. Lapisan personalnya ini yang paling membuat kita terdiam tentu. Tapi soal lapisan sosialnya, Nah, sebutan warga Kampung Layang itu sendiri seolah langsung menciptakan kategori pihak lain ya, seakan sudah ada garis pemisah di sana. tepat. Dan itu membawa kita ke lapisan kedua, masalah sosial yang lebih luas, tentang konflik komunal di area urban yang padat. Ini bukan lagi soal individu, tapi soal kelompok. Warga setempat versus warga Kampung Layang adalah cerminan adanya garis patahan sosial di komunitas itu. Ini memaksa kita bertanya, apa akarnya? Apa soal sumber daya, gengsi wilayah, atau ada sejarah permusuhan turun-temurun? Jadi tawuran ini cuma gejalanya saja. Betul, laporan ini adalah sinyal adanya penyakit sosial yang lebih besar. Dan dari gesekan sosial itu, tantangannya langsung jatuh ke tangan aparat. Gimana cara mengurai benang kusut seperti ini secara hukum? Dan itu lapisan ketiga, tantangan penegakan hukum. Ada 2 tantangan besar di sini. Pertama, investigasi. Bagaimana mengidentifikasi pelaku di tengah situasi kaotis seperti tawuran. Sulit sekali pastinya. Kedua, dan ini mungkin lebih penting untuk jangka panjang, adalah tantangan regulasi dan kontrol. Bagaimana aparat mengendalikan peredaran senjata non-standar seperti senapan angin yang terbukti bisa mematikan. Iya benar juga. Fokus selama ini mungkin pada senjata api ilegal. Tapi kasus ini menunjukkan benda-benda di area abu-abu hukum pun bisa jadi senjata pembunuh. Jadi 3 lapisan ini, personal, sosial, dan hukum, semuanya terbungkus dalam satu berita pendek yang kita bedah hari ini. Analisis yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita. Kami ingin tegaskan sekali lagi, semua informasi dan analisis yang kita diskusikan murni berasal dari satu artikel berita yang terbit pagi ini di tribuntimur.com. Mungkin sebagai penutup, ada satu hal yang bisa Anda bawa untuk direnungkan. Silakan. Laporan ini dengan sangat gamblang menunjukkan akibat dari tawuran ini. Kematian MDJ, hasilnya sudah final, tragis, tidak bisa diubah. Tapi laporan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Pertanyaan yang lebih penting daripada siapa penembaknya. Pertanyaannya adalah, jika tawuran dan kematian ini adalah gejalanya, apa sebenarnya penyakit yang mendasari konflik antara warga setempat dan warga Kampung Layang di lorong 148 itu? Dan apa yang dibutuhkan, di luar sekedar menangkap satu pelaku, untuk memastikan lorong itu tidak lagi menjadi saksi bisu tragedi berikutnya? Atau pas ada di lokasi atau seperti apa? Menurut keterangan saksi bahwa dia ada di lokasi tawuran. Dia ada di lokasi Tawuran, ada di lokasi tawuran. tapi tidak ikut. Kita belum jelas, kita masih dalam penyelidikan apakah dia ikut atau tidak. Yang jelasnya alamatnya dia di Jalan Satanduk, Kecamatan Wajo. Kenapa tiba-tiba dia ada di Kelurahan Bunga Jabaru. Orang sementara tawuran sekitar jam 4 dini hari, kenapa dia ada di situ? Itu yang menjadi pertanyaan. Begitu. Korban sendiri sudah dibawa ke kampung halamannya untuk dihubungi. Sudah dibawa ke kampung halamannya untuk dihubungkan. Kalau untuk lukanya bagian mana? Luka di dada sebelah kiri. Ada sempat dirawat di rumah sakit, namun meninggal dunia di rumah sakit. Pak, kendalanya ini kan bukan kali pertama di Kecamatan Tallo ya. Kendalanya sendiri apa sih sebenarnya Pak? Kepolisian untuk pengamanan. Jadi kalau kendalanya ini kita tidak jelas karena begitu ditanya dia selalu mengatakan bahwa pihak Layang memulai. Ditanya pihak Layang, dia mengatakan bahwa pihak Loro Dewas yang memulai. Yang jelasnya mereka diawali dengan bunyi petasan. Begitu bunyi petasan muncullah tiba-tiba itu. Tidak ada alasan yang jelas. Karena mereka itu kalau ketemu di warung, ketemu di warkop, ketemu di tempat kerja, ketemu di sekolah, tidak ada apa-apa terjadi antara mereka. Tapi begitu ada kejadian terjadi, ada bunyi petasan, muncullah mereka dengan membawa alat seperti tameng, kemudian busur, kemudian senapan angin, dan bom molotov. Pak, ini kan sudah... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.